Pemeran utama adalah Kaburagi Kazeo, adalah anak SMA yang pindah ke sekolah susuran karena dia membuat masalah di sekolah lamanya. Pada scene ini diperlihatkan hari pertama Kazeo di sekolah ini, dia berjalan menuju suzuran. Adegan lain juga diperlihatkan tiga orang bernama Ogisu, Momo, dan Iwata juga berjalan menuju ke sekolah. Kazeo yang kebingungan bertanya kepada Ogisu jalan menuju suzuran, tapi Ogisu malah marah. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Pada saat mereka berdebat, seonggok mobil hampir aja menabrak mereka. Di dalam mobil itu ada Kagami Ryohei. Dalam sepersekian detik, Kazeo dan Kagami bertatap mata. Di gerbang sekolah, anak-anak dilarang masuk karena pada saat itu sedang dilakukan pertarungan perebutan tahta penguasa suzuran. Si Ryohei yang naik mobil tadi datang ke blokade itu. Kazeo pun datang menghampiri Ryohei, meminta Ryohei untuk minta maaf karena mobilnya tadi hampir menabraknya. Tapi Ryohei malah ngacir dan masuk menerobos ke sekolah. Kazeo juga demikian. Di perebutan tahta, berlangsung pertarungan antara Toru Goura, orang terkuat di suzuran melawan penantangnya Takagi Tetsuji. Nggak seperti film Cross Zero 1 yang harus tawuran antar kelompok, di film ini kalau mau berkuasa tinggal duel by one aja, tapi Goura masih terlalu kuat. Dia bahkan hanya memerlukan satu pukulan buat bikin Takagi semaput. Takagi bagaikan lalat aja di tangan Goura. Gak berapa lama Ryohei datang, disusul dengan Kazeo. Tapi Kazeo dikejar sama anak buahnya Goura karena menerobos blokade. Kazeo yang dijambak membalas melawan dengan sekali pukulan Gomu Gomu no sampai giginya rontok. Kayaknya ini lebih tepat diberi judul One Punch Man ya karena adegan perkelahian cuma dengan satu pukulan aja. Semua orang di situ tercengang. Mereka lalu sadar kalau dia adalah Kaburagi Kazeo, orang terkuat di sekolah lamanya yang sekarang pindah ke Suzuran. 少しは楽しませてくれそうなやつが来たじゃねえ。 Penguasa diklasifikasi berdasarkan nilai dan peringkat. Di peringkat pertama ada Toru Goura dengan nilai 68. Peringkat kedua Takagi Tetsuji yang tadi dikalahkan oleh Goura dengan sekali pukulan. Dia sekarang jadi pengikutnya Goura dengan nilai 66. Peringkat ketiga Tarashima Soshi dengan nilai 66. Dan peringkat keempat ada Honda Tamotsu dengan nilai 65. Dengan peringkat 2, 3, dan 4 adalah pengikut Goura, membuat Goura semakin berkuasa. Lalu peringkat kelima adalah Kaburagi Kazeo. Pukulan One Punch Man di hari pertamanya membuat peringkatnya melejit langsung ke ranking 5, padahal dia anak baru. Tapi jangan melupakan Rindaman, atau gua suka nyebutnya Rindamen biar kayak superhero. Status Rindamen sekarang adalah untouchable, atau artinya tak tersentuh, karena mungkin gak ada yang bisa ngalahin dia ya. Si kuda hitam Ryohei juga kuat, dia juga One Punch Man jilid 2, karena cuma sekali pukulan doang bikin lawannya tumbang. Apa anda masa gak ada adegan kelahinya? Mukanya juga mirip pemain bokep kalau gua lihat. Pada adegan lain diceritakan Pak Leken bertemu dengan Takashi Makise di sebuah kafe. Ini pertemuan mereka setelah sekian lama. Takashi lalu mengajak Pak Leken untuk bergabung menjadi karyawan di showroom mobil bekas milik ayah tirinya yang sudah meninggal. Showroom itu bernama Nakata Auto. Awalnya Pak Leken menolak bekerja di situ karena nggak yakin sama mobil-mobil yang dijual di situ. Tapi lalu datang seorang cewek janda anak satu bernama Aya yang merupakan anak dari almarhum pemilik showroom. Melihat janda cantik, Pak Leken terpana. Dia tiba-tiba bersedia bekerja menjadi sales di showroom itu. Memang janda merubah segalanya. Pak Leken sangat semangat bekerja. Dia pun berhasil menjual mobil pertamanya. Bahkan Pak Leken sampai kaget kok ada ya yang mau sama mobil rongsok kayak gitu. Mereka merayakan penjualan pertama Pak Leken dengan makan siang bersama. Gak berapa lama datang Sota, anak dari ayah yang diantar oleh tiga orang pria. Sota diantar karena dia berkelahi di sekolah. Pak Leken bertanya kepada Takashi siapa ketiga orang itu. Takashi lalu menjelaskan kalau tiga orang itu adalah bagian dari Yakuza bernama Otsu. Kelompok Otsu adalah Yakuza yang membeli mobil di Nakata Auto dengan harga murah lalu menjualnya ke Cina dan Rusia. Intinya kelompok ini kayak preman yang memeras Nakata Auto. Pak Leken juga agak kaget karena pemimpin kelompok Otsu itu adalah orang yang dikenalnya, yaitu Naraoka. Pak Leken dan Naraoka adalah teman lama. Kini Naraoka adalah pemimpin sementara kelompok Otsu. Pak Leken datang ke Naraoka untuk meminta agar mereka mau melepas showroom milik ayah tempat dia bekerja. Tapi tentu aja raut Naraoka langsung berubah dan gak mau melakukannya. Naraoka malah membujuk Pak Leken supaya bisa merayu ayah untuk menjual showroomnya. Karena Naraoka berniat menjadikan showroom mobil itu sebagai tempat mantap-mantap atau prostitusi.
Selanjutnya pada adegan itu diperlihatkan anak baru yang masuk kelompok Otsu bernama Fujiwara Hajime. Dia dulunya adalah anak sekolah dan sekarang baru keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara karena membakar lawannya dan mematahkan tangan polisi. Sekarang dia masuk ke kelompok Otsu. Ingat-ingat ya guys sama karakter ini namanya Fujiwara. Karena ini karakter penting nantinya. Pak Leken beranjak pergi dari situ. Ketika akan keluar, datang Ryohei. Ternyata Pak Leken mengenalnya. Pak Leken dulunya adalah pengasuh Ryohei. Walaupun sekarang Ryohei lupa sama pengasuh masa kecilnya itu. Adegan berganti lagi ke karakter utama Kaburagi Kazeo. Kazeo sedang di klub malam bersama Ogisu, Momo, dan Iwata. Bagi yang lupa siapa Ogisu, Momo, dan Iwata, mereka ada di scene awal film tadi guys. Di awal film mereka berdebat, sekarang udah jadi kawan. Momo dan Iwata lagi joget, sehingga hanya Kazeo dan Ogisu yang mengobrol berdua di bar. Gak berapa lama di klub malam itu datang petinggi dari sekolah industri Kurosaki bernama Shibata Hiroki. Karakter di film ini terlalu banyak ya guys, sampai bingung gua mau menjelasinnya. Mudah-mudahan kalian ingat ya sama nama-namanya. Shibata datang ke kerumunan. Dia menerobos ke sana sampai mendorong Momo dan Iwata. Momo dan Iwata nggak terima, berusaha melawan Shibata. Pertengkaran pun terjadi. Iwata yang berdarah-darah mengadu ke Ogisu. Kazeo melihat darah Iwata mengalir di kepalanya. Seketika Kazeo teringat akan ayahnya yang berdarah-darah sekarat pada masa kecil Kazeo. Kazeo jadi ikutan marah. Dia beranjak berkelahi dan membabat habis anak buah Shibata. Ogisu juga ikut bertarung. Satu demi satu Kazeo membabat habis lawannya. Shibata juga membabat habis lawannya. Perkelahian mereka diiringi dengan sebuah lagu di klub itu. Sempet-sempetnya ya ini band masih main musik pas lagi rusuh. Pada akhirnya perkelahian menyisakan Kazeo dan Shibata. Karena polisi akan datang, mereka menyelesaikan permasalahannya di luar. Di luar, Shibata malah menawari Kazeo rokok. Sebat dulu kata Shibata. Lah gimana sih? Shibata ternyata tertarik dengan Kazeo. Bukan karena homo ya, Shibata tertarik dengan Kazeo karena karakternya yang mirip teman lamanya. Shibata menyuruh Kazeo untuk menguasai Suzuran, tapi Kazeo menolaknya. Shibata adalah pemimpin dari sekolah industri Kurosaki. Dia menyeleksi siswa-siswa baru untuk masuk ke kelompoknya. Oleh karena itu, Shibata melakukan audisi calon member baru. Pada saat proses audisi, ada seorang pria yang menggeber-geber motor di depan sekolahnya. Shibata menghampirinya. Yang mengember-ember motornya adalah Fujiwara. Kalau kalian lupa, Fujiwara adalah member baru kelompok Otsu tadi yang habis keluar dari penjara karena membakar lawannya. Dan lawannya yang dibakar itu adalah Shibata. Sebelum di penjara, Fujiwara bersekolah di sekolah industri Kurosaki. Dia datang geber-geber cuma mau bikin panas Shibata aja. Kazeo, Ogisu, Momo, dan Iwata mandi di pemandian air panas. Tapi lagi-lagi Iwata nyari masalah dan mengadu ke Ogisu karena dia dipukul sampai berdarah. Ogisu marah, tapi nggak disangka yang memukul Iwata adalah pria besar bertato. Di situ ada Pak Leken dan Takashi juga yang lagi mandi. Pak Leken juga ikutan marah karena mereka terlalu berisik. Tapi apa daya ternyata orang-orang bertato itu anggotanya banyak. Akhirnya mereka semua kabur dari pemandian itu telanjang bulat dengan titik gondal-gandul. Keesokan harinya Pak Leken datang ke Suzuran buat mencari Ryohei. Dia bertanya ke anak-anak di situ tapi dicuekin. Sampai akhirnya ketemu Kazeo di sana dan Pak Leken ingat dengan Kazeo karena kejadian di pemandian air panas kemarin. Ryohei datang tapi Pak Leken hanya dicuekin aja. Ryohei nggak peduli dengan pengasuh masa kecilnya itu. Akhirnya Pak Leken cuma ngobrol doang sama si Kazeo. Balik ke Fujiwara. Fujiwara diberi hukuman oleh Naraoka karena sosokan di jalanan dengan memakai nama kelompok Otsu. Tapi mungkin karena Naraoka kasihan, Naraoka memberi kesempatan kepada Fujiwara untuk balas dendam ke Shibata tapi dengan satu syarat. Fujiwara juga harus menyerang Nakata Auto. Akhirnya Fujiwara diberi anggota. Fujiwara mulai bergerak. Dia menyerang Nakata Auto. Tapi untung aja ada Pak Leken dan Takashi di sana. Jadi kerusakan tidak terlalu parah. Fujiwara lalu menyerang anak-anak SMA Kurosaki. Bukan hanya itu, anak-anak Suzuran juga diserang oleh kelompok Fujiwara ini. Misi Fujiwara di sini adalah membabat habis anak-anak sekolah berandalan. Entah kenapa dia melakukan itu. Mungkin dia kesal karena dulu nggak bisa menjadi kuat dan mengalahkan para berandalan ini. Penyerangan sampai ke Gora dan dua pengikutnya Takagi dan Honda. Tapi Gora berhasil untuk kabur dari situasi pengeroyokan itu.
Dari dua pengikutnya, yang pulang hanya Takagi dengan muka berdarah-darah. Honda diculik oleh kelompok Fujiwara. Soshi mengajak Goura untuk bertindak dan melakukan perlawanan terhadap kelompok Fujiwara, tapi Goura hanya diam saja. Terjadi perdebatan di sana. Karena Goura tidak bisa mengambil keputusan, Goura pun ditinggalkan. Pada akhirnya Honda yang diculik diantar oleh Shibata. Shibata menjelaskan kelompok Fujiwara meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki. Entah apa maksudnya. Mungkin Fujiwara ingin mengadu domba kedua sekolah itu. Balik lagi ke kelompok Otsu. Karena anak buahnya nggak berhasil menghancurkan Nakata Auto, Naraoka menyuruh Fujiwara untuk membakar showroom mobil Nakata Auto. Walaupun dengan mimik wajah setengah hati, dia bersedia melakukannya. Fujiwara mengajak Ryohei untuk menemaninya membakar Nakata Auto. Fujiwara menyirami minyak. Pada saat menyiapkan korek, Pak Leken, Takashi, dan Aya datang. Pak Leken menasihati Ryohei karena apa yang dilakukan Ryohei sekarang berbeda dengan apa yang diinginkan almarhum ayahnya. Ayahnya menginginkan Ryohei untuk melakukan tindakan terpuji. Pak Leken bahkan menyirami dirinya sendiri dengan minyak dan menantang Ryohei untuk membakarnya saja. Tapi Fujiwara dan Ryohei nggak peduli. Fujiwara lalu melemparkan koreknya ke bangunan showroom. Showroom pun terbakar. Balik ke Goura. Goura yang kesal akan kelakuan kelompok Fujiwara bertindak sendirian. Dia mencari di mana Fujiwara berada dan ingin membalas dendam. Tapi anak buah Fujiwara nggak mau memberitahu. Anak buahnya hanya menyuruh Goura untuk bertanya ke Ryohei karena Ryohei lah yang sekarang dekat dengan Fujiwara. Tapi di momen itu Goura lengah. Dia tertusuk dari belakang. Dalam keadaan tertusuk gitu, Goura masih nekat. Dia lalu datang ke sekolah bertanya langsung ke Ryohei tentang keberadaan Fujiwara. Ryohei nggak mau memberitahu. Bahkan Goura malah berhasil ditumbangkan oleh pukulan One Punch Man Ryohei. Karena Ryohei mengalahkan Goura, dia kini mengambil alih posisi penguasa Suzuran. Di tempat lain, Shibata mendatangi Fujiwara. Mereka pun bertarung di situ. Tapi kali ini Fujiwara mendominasi. Bahkan Fujiwara mematahkan tangan Shibata. Ryohei sekarang sudah mempunyai anggota karena dia mengalahkan Goura. Ryohei datang ke Kazuo untuk menantangnya bertarung. Kazuo tidak menerima tantangan itu karena dia nggak mau bertarung di Suzuran. Ogisu datang untuk melerai dan membantu Kazuo. Tapi Kazuo hanya pergi berlalu begitu saja. Ogisu ditinggal olehnya dan dikeroyok oleh anggota Ryohei. Aku nggak ngerti kenapa bisa-bisanya Kazuo meninggalkan Ogisu sendirian di situ. Udah ninggalin Ogisu, si Kazuo sempat-sempatnya menjenguk Ogisu di rumah sakit. Ogisu sangat kecewa dengan tindakan Kazuo yang nggak menolongnya. Padahal selama ini Ogisu hanya berharap Kazuo bisa menguasai Suzuran. Tapi kali ini harapan Ogisu sudah sirna karena melihat Kazuo yang sudah nggak ada gairah untuk bertarung. Kazuo merenungi itu. Kazuo ini diceritakan gak mau bertarung karena pesan ibunya yang gak menginginkan Kazuo berakhir tragis seperti ayahnya. Ayahnya meninggal dalam pertarungan. Oleh karena itu di Suzuran, Kazuo enggan untuk berkelahi karena masih terbayang-bayang nasib ayahnya. Di rumah sakit yang sama, Shibata dan Goura juga dirawat di situ. Kazuo menjenguknya juga. Di situ Kazuo mendapat wejangan dari Shibata dan Goura. Goura dan Shibata berharap Kazuo untuk bertindak dan gak diam saja. Kini tekad Kazuo pun berubah. Kazuo datang menemui Ryohei. Kali ini Kazuo menantang Ryohei untuk bertarung memperebutkan tahta Suzuran keesokan harinya jam 1 siang di atap sekolah Suzuran. Ini akan menjadi pertarungan pertama sekaligus pertarungan final bagi keduanya. Dan lagi-lagi gue masih menganggap Ryohei ini mirip pemain bokep stepmom tapi gue lupa siapa. Saat Kazuo balik ke rumahnya, dia ditemui oleh Pak Leken. Pak Leken ingin Kazuo mengalahkan Ryohei karena mungkin Ryohei kehilangan jati dirinya. Tapi Kazuo menolak. Kazuo ingin bertarung berdasarkan kemauannya sendiri. Tapi sama aja, Kazuo bertekad ingin mengalahkannya. Keesokan harinya waktunya tiba, Kazuo berangkat ke lokasi pertarungan. Ogisu dan lain-lain ikut membantu. Begitu juga Goura dan The Gang. Mereka pun berjalan ke TKP dengan backsound ala-ala Cross Zero. Ryohei menunggu di atap gedung, sedangkan Kazuo harus melewati hadangan kelompok Fujiwara sebelum menuju ke atas. Mereka pun akan bertarung dibuka dengan teriakan-teriakan ala Cross Zero. Pada adegan ini, pertarungan seperti biasa ya, nggak usah dijelaskan terlalu detail.
Kazuo terus bertarung dan mendekati atap ditemani Ogisu, sedangkan Goura melawan Fujiwara. Karena mungkin Goura lagi kurang fit, Goura pun ditumbangkan. Tapi pada momen itu Shibata datang dengan lengan masih diperban. Dalam keadaan itu, Shibata bertarung dengan Fujiwara. Tapi nggak berapa lama, Fujiwara nggak sengaja membuat baju Shibata terbuka dan terlihat bekas luka bakar di sana. Luka bakar itu adalah luka bakar yang dibuat oleh Fujiwara dan menyebabkannya masuk penjara. Karena melihat bekas luka itu adalah hasil ulahnya, Fujiwara udah nggak ada semangat untuk berkelahi lagi. Kazuo berhasil sampai atap dan akan melawan Ryohei. Duel sengit pun terjadi antara keduanya. Pukulan demi pukulan saling mereka lontarkan. Tapi tentu aja pemeran utama selalu menang. Pemain bokep ini, maksudnya Kagami Ryohei ini akhirnya tumbang. Kemenangan untuk Kazuo. Dan kita sudah sampai di akhir cerita. Di scene terakhir diperlihatkan Nakata Auto yang terlahir kembali dengan wajah baru. Naraoka ditangkap polisi karena kasus pembakaran. Dan Kazuo kini berada di peringkat 1 Suzuran dan menjadi penguasa Suzuran. Tugas terakhir yang ingin dia lakukan adalah melawan Rindamen. Apakah Kazuo berhasil mengalahkan Rindamen? Tamat.